sama dia jadi haram. Sate ayam yang dimakan sama dia itu dia menjadi haram. Kenapa sebabnya? Karena dihasilkan dari uang yang haram. Ya, karena dihasilkan dari uang yang haram. Makanan yang halal, tapi kalau dihasilkan dari pekerjaan yang haram, maka makanan itu juga menjadi haram. Ya, walaupun bentuknya adalah makanan yang dihalalkan, tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak diperbenarkan oleh syariat, maka menjadi haram. Dan sekarang ini ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali transaksi jual beli yang tidak jelas. Zaman sekarang ini banyak sekali transaksi jual beli yang tidak jelas. Kalau kita mau melihat transaksi jual beli di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mau Al-Baqir kasih gambaran ini. Orang itu kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada orang datang kepada penjual, setelah dia datang kepada penjual, dia tertarik, dia tanya dengan satu barang yang dijual sama penjual, ini harganya berapa? Ini harganya 10 real misalnya. Ya. Maka setelah si pembeli dia sepakat, si pembeli dia melihat barangnya ada aibnya apa enggak. Kemudian setelah kedua orang ini sepakat, pembeli sepakat, penjual sepakat, penjual dia sepakat menjual barangnya dengan harga segitu, pembeli juga sepakat membeli barang tersebut dengan harga segitu juga. Setelah keduanya sepakat, si penjual dia bilang, saya jual barang ini dengan harga 10 real. Maka si pembeli dia mengatakan, saya terima. Ya, saya terima. Ini dialog seperti ini. Si penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga 10 real. Kemudian si pembeli dia mengatakan saya terima. Ini termasuk arkannya jual beli. Termasuk rukunnya jual beli. Dalam arti kalau mau dilihat menurut pendapat yang muktamad, orang kalau jual beli si penjual tidak mengatakan seperti ini, si pembeli tidak mengatakan seperti ini, jual belinya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, berarti kalau keuntungannya dipakai untuk beli makanan, maka makanannya menjadi makanan yang haram. Nah sekarang saya mau tanya, ada tidak orang jual beli kayak gini? Zaman sekarang ada mana? Tidak ada. Zaman sekarang itu cuma melihat barang, ini harganya berapa? Oh ini harganya 10.000, ya sudah tak beli. Itu aja sudah. Tidak ada transaksi jual beli. Padahal transaksi jual beli sighatul bai', sighatul syira' ini hukumnya wajib. Ya. Untung ada satu ulama, yaitu adalah Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan sah bai'ul mu'addah, yaitu orang kalau dia transaksi tidak ada sigot transaksi seperti tadi kata Imam Nawawi sah. Tapi kalau Imam Nawawi tidak katakan sah, ya tidak sah jual beli seperti ini. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu sudah menyimpang. Nah ini satu gambaran ya penyimpangan jual beli di zaman Rasulullah dengan zaman seperti sekarang. Coba kalau kita perhatikan juga di zaman Rasulullah SAW, yang namanya orang kaya itu karena disebabkan dagang jual beli dengan cara yang diperintahkan oleh syariat, dengan cara yang sah. Tapi kalau zaman sekarang kadang-kadang orang kaya tidak punya barang. Zaman sekarang ini kadang-kadang orang kaya tapi dia tidak punya barang. Dia tidak punya uang bisa kaya zaman sekarang ini. Contoh misalnya, ya ini zaman sekarang jual beli pakai medsos. Ya sekarang zaman jual beli pakai medsos. Misalnya saya beli barang misalnya, ya saya misalnya jual barang, saya iklankan ada di status misalnya, jual sarung bagus harganya 50.000. Ya itu orang-orang pada tanya, sarungnya kok bagus, coba kirim gambarnya. Padahal ketika itu saya tidak punya sarung, cuma saya punya teman yang dia punya sarung. Jadi saya cuma ngambil fotonya dia, kemudian saya sebar seakan-akan saya sebagai penjual. Maka setelah itu si saya punya teman ini dia tanya, sarungnya kok bagus? Oh iya, ini harganya murah. Ya sudah, Anda beli, ambil 2 misalnya. Status saya tidak punya barang, tapi dianggap sebagai penjual. Padahal penjual kan harus punya barang. Tapi saya punya barang nggak ketika itu? Tidak ada barang. Maka terus bagaimana? Akhirnya saya kontak teman saya punya sarung, langsung dari sana dikirim kepada teman saya yang membeli. Ya, maka transaksi kalau seperti ini transaksinya tidak sah. Kenapa kalau transaksinya tidak sah? Karena penjual tidak punya barang. Nah kalau mau jadi sah, saya bilang sama teman saya punya barang, coba barangnya kirim ke sini, tak beli dulu. Setelah saya beli, itu barang jadi milik saya, baru saya kirim kepada teman saya yang beli, baru ini sah. Kenapa kok tadi tidak sah? Karena ketika saya tawarkan kepada teman saya, statusnya saya tidak punya barang. Nah saya mau tanya, jual beli kayak gini kan banyak zaman sekarang. Dia tidak punya barang sama sekali, tapi bisa punya untung. Padahal tidak punya barang sama sekali. Ini menurut syariat tidak sah jual beli seperti ini. Maka ketika Habibah Nur ini istrinya Habibah bin Hafid,
Ketika beliau berkunjung ada di Solo, beliau ngasih nasihat kepada para muslimat yang ada di Solo. Di antara yang beliau singgung perkara ini, karena merajalela jual beli macam seperti ini tidak sah. Jadi kalau mau sah, kita ambil dulu barangnya, kita beli, setelah kita terima baru kita jual. Nah, tidak boleh kita bilang sama teman kita yang punya barang, ini ada teman saya mau beli, kirim ke dia. Alamatnya ini dan ini dan ini, namanya fulan. Akhirnya dari pihak orang yang punya barang kirim kepada teman kita yang jual, yang beli tadi itu. Ini tidak sah. Karena statusnya kita sebagai penjual yang tidak punya barang. Ini berapa banyak kalau mau dikoreksi jual beli di zaman sekarang ini betul-betul jauh daripada tuntunan syariat. Ya, makanya akhirnya doanya orang zaman sekarang tidak dikabulkan sama Allah. Akhirnya orang zaman sekarang anaknya banyak yang jadi anaknya bangkang sama orang tua. Anaknya berat diajak untuk mengerjakan sholat dan seterusnya. Nah, ya, ini termasuk pembahasan yang perlu untuk kita perhatikan sekali. Ya. Dulu kita waktu mondok di Pasuruan itu, Habib Taufik itu berapa kali cerita sama kita orang. Dulu ada satu habaib datang dari Hadramaut. Ini zaman dulu. Kalau tidak salah zamannya sebelumnya Habib Alwi bin Hasim Asghar. Habib Alwi bin Hasim Asghar itu yang dimakamkan di sampingnya Habib Bakar Gresik. Itu sebelumnya lagi. Ada satu habaib dari Hadramaut datang ke Indonesia tujuan berdakwah. Sampai di Indonesia mau berdakwah, ini Habib melihat jual beli di Indonesia itu banyak yang bermasalah. Banyak jual beli yang menyimpang daripada syariat. Akhirnya ketika itu dia putuskan, saya tinggal di Indonesia, saya berdakwah di Indonesia, tapi makanan saya dikirim dari Hadramaut. Akhirnya setiap bulan kirim gandum, berapa kintal gandum dikirim gitu. Kemudian makanannya, minyaknya, kemudian ini dan sebagainya, semua dikirim dari Hadramaut. Kenapa sebabnya? Ngelihat di Indonesia ini banyak penyimpangan di dalam jual beli. Akhirnya sempat tinggal beberapa bulan. Setelah beberapa bulan angkat tangan ini Habib. Wah, kalau ini saya bisa bangkrut saya. Ini mau beli beras di Hadramaut beli, dikirim pakai kapal. Tidak mungkin bisa belinya 2 kilo, pasti kintal-kintalan butuh kapal dan butuh proses panjang. Akhirnya Habib dia mikir, wah kalau kayak gini saya takban di sana, capek saya, payah saya. Akhirnya diputuskan sama Habib, lebih baik anak pulang kampung lagi aja sudah. Akhirnya pulang lagi ke Hadramaut, tidak boleh lagi di sini. Ya, itu dialami juga itu karena banyak sekali penyimpangan di dalam jual beli yang ada di Indonesia. Subhanallah. Ya. Ini dikatakan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menerjemahkan daripada apa yang sudah saya baca tadi. Ya, coba diperhatikan. Itu batal mat'am kebedaran ala amal salihah. Ya, itu dikatakan makanan yang baik itu lebih diutamakan daripada amal yang baik. Ya, amal solehah, amal soleh sholat, amal soleh baca Quran, amal soleh puasa, itu semua amal soleh. Tapi memperbaiki makanan yang baik itu lebih didahulukan, lebih diperhatikan daripada mengerjakan amal soleh. Kenapa sebabnya? Itu dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, kata Allah Ta'ala, ya wahai para rasul, makanlah kalian makanan yang baik, makanlah kalian makanan yang halal statusnya, wa'malu shalihah, baru kalian mengerjakan amal soleh. Nah, coba perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman kepada setiap para rasul. Allah Ta'ala katakan, wahai para rasul, makanlah kalian minat thayyibat, daripada makanan yang halal, makanan yang baik, baru kalian mengerjakan amal soleh. Bukan mengerjakan amal soleh baru makan yang baik, bukan. Tapi makan yang baik dulu baru kerjakan amal soleh. Loh, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala dahulukan makan yang halal baru mengerjakan amal yang soleh? Dikatakan ada di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan perintah makan makanan yang halal baru mengerjakan amal soleh. Itu dikarenakan setiap amal ibadah itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibarengi dengan makanan yang halal. Setiap amal soleh tidak akan bermanfaat. Setiap amal soleh tidak mungkin naik sampai kepada Allah Ta'ala kecuali kalau dibarengi dengan makanan yang halal. Dalam arti orang itu kalau dia sholatnya luar biasa, bacaan Qurannya luar biasa, puasanya dia luar biasa, tapi kalau tidak dibarengi dengan makanan yang halal, maka tidak mungkin bermanfaat, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala.
Makanya makanan yang baik itu lebih didahulukan daripada amal soleh. Gitu. Ya. Maka dikatakan ada di sini ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu ini sudah enak ini. Sudah enak. Ini mulai tambah mati sebelum sudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang thayyib. Thayyib itu adalah baik. Ya, Allah Ta'ala itu adalah zat yang baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik juga. Amal ibadah kalau dibarengi dengan makanan yang haram itu tidak baik di sisi Allah Ta'ala, makanya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Amal ibadah kalau tidak dibarengi dengan makanan yang halal itu tidak baik, makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW, beliau juga pernah mengatakan di dalam salah satu sabdanya bahwasanya kalau misalnya ada orang dia beli pakaian, ada orang dia beli pakaian seperti ini, bi asrati darahim, dengan harga 10 dirham, ya dengan harga 10 dirham, wa fihi dirhamun min haram. Ternyata dari 10 dirham yang dia bayar kepada penjual pakaian terdapat 1 dirham di dalamnya, 1 dirham yang haram. 9 dirham halal, 1 dirham haram. Maka kata Rasulullah, semenjak pakaiannya dia pakai, sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ya, semenjak pakaiannya dia pakai, maka sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena ada 1 dirham dari 10 dirham itu 1 dirham daripada uang yang haram. Sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ya, itu pakaian. Dan itu baru berapa persen berarti? 1 dirham dibanding 10 dirham, 10%. Dia beli pakaian dengan uang 10% uangnya itu dari yang haram, 90% mayoritas halal, tapi tidak diterima sholatnya sama Allah Ta'ala. Bayangkan kalau misalnya 10 dirham semuanya haram. Ya. Kemudian bayangkan juga ini pakaian tadi. Kalau pakaian dilepas selesai, kita lepas kemudian kita selesaikan, kita datang kepada penjualnya minta ridhonya atau kita kembalikan dengan uang yang halal, selesai. Tapi kalau misalnya yang kita beli dari 10 dirham di dalamnya ada 1 dirham yang haram, kita belikan makanan masuk ke dalam tubuh kita, menjadi darah bagi badan kita, menjadi daging bagi badan kita, menjadi tulang bagi badan kita, bisa tidak dilepas? Darah yang mana yang ada haramnya ini? Siapa yang bisa tahu? Daging yang mana? Jempol atau sampil atau mana yang dari uang yang haram ini? Siapa yang tahu? Tidak ada orang yang tahu. Andai kata kita tahu, tidak mungkin kita berani motong daging kita. Iya, itu pakaian. Bagaimana kalau makanan jadi perut, masuk ke dalam perut kita, jadi badannya kita? Iya, dibilangin. Maka yang penting sekali orang itu punya sifat dorong. Hati-hati, iya, hati-hati. Lebih baik saya mati kelaparan daripada saya makan makanan yang haram. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga ada di sini, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yutilus safar. Dia pergi safar yang jauh. Ya, itu dikatakan tujuannya mau jihad fisabilillah. Ada riwayat mengatakan tujuannya mau haji. Berarti kan safarnya safar yang baik. Setiap langkahnya bernilai pahala. Setiap langkahnya mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Dia safar yang jauh, safar yang baik, as'ad akhbar. Sampai akhirnya dia punya wajah itu kotor. Karena orang yang namanya safar itu kan wajahnya banyak debunya. Orang zaman dulu banyak debunya wajahnya. Kalau sekarang berminyak dan lain sebagainya. Sampai dia punya wajah itu kotor. Kemudian dia ngangkat kedua tangannya seraya berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Dia berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Ya, ini sebenarnya orang seperti ini orang yang luar biasa. Karena dia safar jauh, dia orang musafir. Kemudian safarnya safar yang jauh. Kemudian safarnya dia tujuan yang baik. Ini orang adalah orang yang luar biasa. Setiap langkahnya bernilai pahala. Dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebenarnya doanya mustajab. Karena dakwah musafir mustajab. Doanya orang yang musafir dengan safar yang baik, dengan safar yang diperbolehkan, itu mustajab. Itu mustajab. Tapi kata Rasulullah, ternyata orang tersebut yang dia makan makanan yang haram, yang dia minum minuman yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan juga pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, ternyata semenjak kecil dia dikasih makan sama orang tuanya juga dari yang haram. Ya, maka kata Rasulullah, fa anna yustajabalah,
maka bagaimana orang seperti ini kok bisa diijabahi doanya sama Allah? Mustahil diijabahi sama Allah. Walaupun dia musafir, tujuannya mau haji, tengah jalan kehabisan bekal sampai wajahnya kusam kotor, ngangkat tangan, ini sebenarnya doanya mustajab. Tapi karena makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, maka dari mana kata Rasulullah bisa dikabulkan doanya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menjelaskan kepada kita, walaupun orang itu dia mengerjakan amal yang soleh, mengerjakan perbuatan yang baik, tapi kalau dibarengi dengan makanan yang haram, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah ta'ala, tidak diterima sama Allah ta'ala, doanya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dikatakan juga ada di sini, ya, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau adalah Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini semenjak kecil tinggal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau tinggal sama Rasulullah, akhirnya beliau ingin berkhidmah kepada Rasulullah. Maka dikatakan di dalam suatu riwayat, tatkala di malam hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bangun di tengah malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Taala, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih kecil ketika itu beliau cerdas. Beliau bangun dari tempat tidur, lekas mempersiapkan wudhunya Rasulullah. Wudhu itu adalah ma'ul wudhu. Wudhu itu air wudhu. Beliau siapkan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi mau ngambil air wudhu, dilihat dulu, sudah ada air, ada yang menyiapkan ini air. Maka Nabi tanya, siapa yang menyiapkan ini air? Saya ya Rasulullah. Masih kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka dipanggil sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mendekat, kemudian dadanya dipegang sama Rasulullah. Nabi berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai anak yang jadi orang alim, jadi orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wilul Quran, tafsirul Quran. Maka subhanallah berkat doanya Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini beliau menjadi sahabat yang ahli tafsir Quran, menjadi sahabat yang ahli dalam masalah ilmu agama. Bahkan para sahabat Nabi itu kalau mereka ada permasalahan dalam masalah agama, ketika mereka tidak mendapatkan Rasulullah SAW, mereka datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, alim ulama sahabat, ya ulama sahabat. Sampai-sampai dikatakan itu Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sepeninggal Rasulullah SAW, beliau buka rumah untuk setiap orang yang mau belajar. Maka dikatakan di pagi hari pada sholat subuh rumah dibuka, sahabat-sahabat banyak yang masuk belajar tafsir Quran sama beliau. Setelah beberapa jam selesai itu majelis, keluar orang-orang masuk kelompok kloter yang kedua mau belajar tafsir mimpi. Dijelaskan sama beliau 2 jam. Setelah itu keluar kloter yang kedua, masuk kloter yang ketiga, mau belajar ilmu ini, ilmu fikih misalnya. Beliau jelaskan selama 2 jam. Alhasil setiap hari beliau itu mengajar banyak fan daripada ilmu dan yang hadir daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking cerdasnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, pintarnya luar biasa berkat doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini kadang-kadang perlu untuk khidmah. Bukan kadang-kadang kita ini harus untuk khidmah kepada orang-orang soleh. Kalau ada orang soleh datang ke rumah kita khidmah kepada mereka. Mungkin bisa jadi dari satu khidmahnya kita kepada mereka itu menjadikan mereka apa? Terketuk hatinya, wah ini orang kok Masya Allah, akhirnya dipanggil didoakan. Coba Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak niatkan air wudhunya Rasulullah, didoakan seperti itu apa? Enggak. Tapi karena beliau niatkan air wudhunya Rasulullah di malam hari, dipanggil sama Nabi, didoakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khidmah kepada para ulama itu dianjurkan. Nah, ya. Ini ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ketika dibacakan ayat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai para manusia, makanlah kalian daripada apa yang ada di bumi, makanan yang halal dan juga makanan yang thayyib. Ya, ketika ayat ini dibacakan di hadapan Rasulullah, maka ketika itu berdiri Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, berdiri Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad beliau berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, doakan saya, mintakan kepada Allah supaya Allah menjadikan aku sebagai orang yang dikabulkan doanya. Saya kepingin ya Rasulullah jadi orang yang setiap kali doa dikabulkan sama Allah Ta'ala, mintakan sama Allah Ta'ala. Ya, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya Sa'ad,
Adib makanan takut mustajab dakwah. Wahai Sa'ad, perbaiki makanan kamu, jangan sampai ada yang haram, jangan sampai ada yang syubhat masuk ke dalam perut kamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya sama Allah Ta'ala. Iya, orang kalau dia kepengen dikabulkan doanya sama Allah Ta'ala kayak Habib Soleh Tanggul itu. Ya, Habib Soleh Tanggul itu tidak ngangkat tangan, kemudian dia turunkan kecuali doanya dikabulkan sama Allah. Ya, sampai-sampai dikatakan doanya lebih cepat dari yang minta. Kalau angkat tangan doa tidak turun kecuali doanya sudah dijabahi sama Allah Ta'ala. Habib Soleh Tanggul itu. Iya, itu kenapa beliau bisa seperti itu? Karena beliau perbaiki makanan. Maka yang Sayyidina Sa'ad bin Waqqas ketika minta kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang mustajab dakwah, Nabi katakan perbaiki makanan kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya sama Allah Ta'ala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwanya Muhammad ada di dalam genggamannya, kata Rasulullah. Inna rajul la yadbifu luqmatal haram fi jawfihi, sesungguhnya seseorang itu yang dia menelan satu suap yang haram ke dalam perutnya, fama yutakabbaru minhu arba'ina yauman, maka tidaklah diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Iya, Nabi SAW mengatakan seseorang itu yang dia memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka kata Rasulullah tidaklah ibadahnya diterima sama Allah selama 40 hari. 40 hari ibadah tidak diterima sama Allah. Kenapa sebabnya? Ada satu suap. Ini satu suap, wakif satu piring. Ya, ini satu suap. Bagaimana kalau misalnya pagi ya haram, siang ya haram, malam juga yang haram? Ini lebih parah lagi. Ini satu suap. Kata Nabi, ibadahnya 40 hari tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ya, doanya tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhud wal riba fannaru awla bih. Nabi katakan siapapun hambanya Allah Ta'ala yang dagingnya itu tumbuh daripada perkara yang haram, dagingnya itu tumbuh daripada perkara yang riba, fannaru awla bih, maka neraka itu adalah tempat yang paling utama bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyad billah min dzalik. Hati-hati. Iya, satu suap jangan diremehkan. Iya, walaupun satu butir jangan sampai kita remehkan kalau itu makanan yang haram. Nah, kemudian dikatakan juga ada di sini, "Lau kunta qiyama sariyah ma nafa'aka hatta tandur ma yadkhul batnak." Ya, itu dikatakan kalau misalnya kamu mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat di malam hari, sampai berdirinya itu panjang. Ya, berdirinya panjang dan tegak, tidak goyang-goyang sama sekali, sampai seperti tiang Mesir. Saking khusyuknya dia, panjangnya berdirinya dia di dalam sholat, dan dia khusyuk tidak gerak sama sekali, sampai seperti tiang yang ada di dalam Mesir. Maka itu semua tidak mungkin ngasih manfaat kepada kamu, kecuali kamu lihat dulu yang masuk ke dalam perut bagaimana. Yang masuk ke dalam perut itu makanan ini bagaimana. Kalau yang masuk ke dalam perut itu makanan yang halal, itu bermanfaat. Dia mulai yang panjang tadi itu bermanfaat. Tapi kalau yang masuk ke dalam perut ada yang subhan, yang masuk ke dalam perut ada yang riba, maka itu semua tidak ada manfaatnya. Walaupun dia mulai sampai seperti apa? Sagaknya Mesir. Ya, saking dia khusyuk, tegak, tidak gerak sama sekali. Orang melihat ini tiang Mesir ini. Saking tegaknya dia, tidak mungkin manfaat. Kecuali dia dulu yang masuk ke dalam perut itu bagaimana. Iya, dikatakan seperti itu. Kemudian juga dikatakan ada di sini, idza ta'abbada asy-syar qala syaitan ya'wani udhuru min aina mat'amuhu fa in kana mat'amuhu mat'am as-sum yaqul da'uh yad'ab wa yastahir faqad kafakum nafsah. Ya, itu dikatakan kalau ada seorang pemuda mengerjakan ibadah. Ya, kalau ada seorang pemuda dia mengerjakan ibadah, maka syaitan itu dia berkata kepada kawan-kawannya. Ya, kalau ada seorang pemuda mengerjakan ibadah, syaitan itu dia berkata kepada kawan-kawannya, kawan-kawanku, kata syaitan, coba lihat ini pemuda yang mengerjakan ibadah, makanan ini bagaimana? Coba kalian lihat. Maka kalau ketika diperhatikan sama syaitan, ternyata yang dia makan adalah makanan yang jelek, yang dia makan adalah makanan yang haram, maka syaitan ini bilang sama kawan-kawannya, sudah tinggalkan ini pemuda, tidak usah kita goda. Tinggalkan ini pemuda, tidak usah kita goda. Biarkan dia ngerjakan sholat, biarkan dia baca Quran, biarkan dia ngerjakan ibadah, karena semuanya sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Tidak usah kita goda. Iya, syaitan itu sampai kayak gitu. Syaitan itu kalau melihat kita ngerjakan ibadah, lihat syaitan, lihat makanan dalam satu hari itu bagaimana, makanan kemarin bagaimana, makanan lusa bagaimana. Oh, ada yang haram, sudah tinggalkan aja, biarkan dia ibadah, karena dia sia-sia. Kata syaitan seperti itu. Ya,
bidzalik. Kemudian dikatakan wa ta'atun liman haraman yaqulu mithlul bina'i fawqa mawjid yuj'alu. Ya, perbuatan taat itu kalau dikerjakan sama orang yang makan makanan haram itu semisal orang bangun bangunan di tengah laut. Ya, perbuatan taat itu kalau dikerjakan sama orang yang makan makanan haram itu seperti orang bangun bangunan di tengah laut. Coba perhatikan, kalau kita bangun bangunan di tengah laut, kita pengen buat rumah di tengah laut, ya, taruh botol hilang botolnya, ambil botol lagi taruh lagi hilang, kena ombak, ambil botol lagi hilang, sampai kapan tidak hilang? Tidak mungkin tidak hilang, pasti akan kena ombak, tidak mungkin bisa terbangun. Satu bata saja tidak mungkin bisa ditaruh ada di tengah laut. Nah, kan gitu. Begitu juga orang kalau dia mengerjakan amal ketaatan kalau dibarengi dengan makanan yang haram, sama seperti orang tadi. Dia mengerjakan sholat tidak diterima, baca Quran tidak diterima, dia mengerjakan puasa tidak diterima, dia mengerjakan ini dzikir kepada Allah Taala tidak diterima, dia birrul walidain tidak diterima. Sama seperti orang bangun ada di tengah laut. Kenapa? Sebab karena dia makan makanan haram. Makanya makan makanan yang halal itu lebih diutamakan daripada mengerjakan amal soleh. Ya, percuma kalau kita mengerjakan amal soleh kalau dibarengi dengan makanan haram. Ya, billahi min dzalik. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat bagaimana para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mengenal di antara para sahabatnya Nabi itu ada yang disebut dengan ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah para sahabat yang miskin, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, mereka tinggal ada di lantaran masjidnya Rasulullah SAW. Itu ashabus sufah itu dikatakan antara 70 sampai 80 orang. Dan semuanya itu mereka makan makanan yang dimakan sama Rasulullah. Dalam arti kalau Nabi makan dia bersama dengan mereka. Jadi yang mereka makan yang dimakan sama Nabi Muhammad SAW. Itu di antara ashabus sufah itu terdapat seorang sahabat yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Ya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau seorang yang mulia. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini beliau punya keistimewaan, beliau itu duduk sama Rasulullah, menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu 4 tahun sebelum Nabi wafat. Berarti jadi sahabat cuma 4 tahun. Bersama dengan Rasulullah cuma 4 tahun. Ini masa yang singkat. Dalam arti mondok sama Rasulullah cuma 4 tahun. Dibandingkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari awal Nabi mendapatkan risalah, beliau as-sabiqun al-awwalun. Ya kan? Sayyidina Umar 5 tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi baru masuk Islam. Tapi kalau Sayyidina Abu Hurairah 4 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Ya. Tapi hebatnya Sayyidina Abu Hurairah itu, beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Padahal cuma ketemu sama Nabi berapa tahun? 4 tahun. Sayyidina Abu Bakar kalah banyak riwayat. Sayyidina Umar kalah banyak riwayat. Sayyidina Ali kalah banyak riwayat. Sayyidina Abu Hurairah lebih banyak di antara mereka. Iya. Nama beliau adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr. Ini namanya Sayyidina Abu Hurairah. Itu kenapa kok beliau dikatakan Abu Hurairah? Karena beliau cinta kucing. Sayyidina Abu Hurairah itu cinta kucing. Namanya Abdurrahman. Tapi julukannya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu anaknya artinya abahnya kucing. Ya, Hurairah itu kucing kecil. Ya, Abu Hurairah berarti ayahnya kucing kecil. Itu Sayyidina Abu Hurairah itu beliau mencinta kucing. Orang zaman dahulu itu kalau pakai pakaian itu ini apa ini? Lengan ini apa? Lengan ya. Apa istilahnya? Lengannya itu panjang orang zaman dulu itu. Jadi kalau kita punya baju takwa kan lengannya kecil ini. Tapi kalau orang zaman dulu itu panjang lengannya. Itu seringkali Sayyidina Abu Hurairah itu menghadap kepada Nabi SAW dalam keadaan di lengannya itu dimasukkan kucing kecil. Karena beliau cinta kucing. Akhirnya Nabi juluki sebagai Abu Hurairah. Karena setiap kali ketemu sama Rasulullah di lengannya itu ada seekor kucing kecil. Nah itu dikatakan Sayyidina Abu Hurairah itu beliau itu adalah orang yang sangat hati-hati dengan makanan haram, walaupun dalam keadaan kepepet yang luar biasa. Ya, pernah suatu saat 3 hari tidak makan Sayyidina Abu Hurairah, tidak punya makanan sama sekali. Tapi hebatnya beliau tidak pernah minta-minta. Ini orang zaman sekarang tidak bisa makan minta-minta. Ya, orang zaman sekarang tidak bisa makan apa? Minta-minta. Tapi sahabatnya Nabi tidak bisa makan, tidak ada yang minta-minta. Iya, kok ngambil yang haram? Minta-minta aja tidak mau. Apalagi ngambil yang haram, apalagi mencuri, minta saja tidak mau. Iya. 3 hari tidak makan Sayyidina Abu Hurairah itu. Akhirnya beliau duduk ada di emperan masjidnya Rasulullah dalam keadaan perutnya sudah kuat. Ini kalau tidak makan bisa bahaya ini. Kalau tidak makan bisa mati ini. Bahaya keadaan ini.
Akhirnya beliau duduk di emperan masjidnya Rasulullah sambil beliau merenung ketika itu. Subhanallah, lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghampiri Sayyidina Abu Bakar, ya, dengan harapan mungkin kalau ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar ditanya sudah makan atau belum, kalau belum ayo ke rumah saya jamu. Dengan harapan seperti itu. Nah, ya, punya akal seperti itu, punya harapan seperti itu. Ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, ahlan wa sahlan Abu Hurairah, gimana kabarmu di bagian ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sehat walafiat. Walafu, ini saya ada hajat sama istri saya tidak bisa panjang lebar, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dengan Sayyidina Abu Hurairah gagal saya. Ya, saya berharap diajak mampir ke rumah disuguhi makanan. Akhirnya pulang Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, lewat Sayyidina Umar. Ketemu Sayyidina Umar bin Khattab, langsung dikejar Abu Hurairah, kejar Sayyidina Umar. Sampai di depan Sayyidina Umar, ahlan wa sahlan, gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarmu ya Abu Hurairah? Alhamdulillah sehat walafiat. Dia udah katakan saya lapar. Kalau katakan saya lapar, jelas-jelas minta nanti akhirnya. Dia tidak berani bilang seperti itu. Dia katakan saya sehat walafiat. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dia mengatakan, walafu, saya ada hajat sama istri saya. Dan bisa saya panjang lebar duduk sama kamu. Pulang semua ke Sayyidina Umar. Duduk, aduh gagal ini. Gimana caranya dan makan ini? Subhanallah, Nabi Muhammad SAW beliau lewat di hadapan Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah tidak ada tujuan berbuat seperti itu kepada Rasulullah. Tidak kepengen kali Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Abu Hurairah beliau tahu Nabi Muhammad itu mengetahui keadaan setiap sahabatnya. Maka ketika Sayyidina Abu Hurairah duduk, Nabi Muhammad lewat, Rasulullah manggil, Abu Hurairah kemari kan? Dipanggil sama Rasulullah. Datang Sayyidina Abu Hurairah. Kamu lapar ya? Iya ya Rasulullah, saya juga lapar. Iya. Ini Nabi Muhammad, beliau tahu keadaan para sahabatnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW beliau membuka pakaiannya, ternyata dilihat di perutnya ada ikatan tali batu yang diikat ada di perutnya. Saya 4 hari tidak makan. Kamu 3 hari kan? Saya 4 hari. Ya, ini siapa ini? Rasulullah SAW. Ayo, tidak usah kamu bingung, ikut saya ke rumah. Ya, diajak sama Rasulullah ke rumahnya Rasulullah. Datang Rasulullah ke istri pertama. Tanya, ma indakum syai'? Istri pertama, ada sesuatu tidak yang bisa makan? Tidak ada ya Rasulullah. Pindah di istri kedua. Istri kedua Nabi tanya, ma indakum syai'? Ada sesuatu yang bisa dimakan tidak? Tidak ada ya Rasulullah. Pindah di ketiga. Subhanallah, di antara si Nabi ada yang punya makanan 1 mangkok isinya susu. 1 mangkok isinya susu. Ya, ada sesuatu tidak? Ada ya Rasulullah. Apa itu? Ini 1 mangkok isinya susu ya Rasulullah. Ya. Maka ketika itu dipanggil Abu Hurairah masuk ke dalam rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini susu ya Abu Hurairah, bisa kita nikmati. Cuma saya tidak mau nikmati cuma berdua. Panggil teman-teman kami yang lain 7 orang. Ya, panggil teman-teman kami yang lain, ashabus sufah yang lain 70 atau 80 orang. Sayyidina Abu Hurairah berarti ini cuma 1 mangkok. Saya aja mungkin tidak cukup ini. Tapi Nabi perintahkan untuk panggil sahabat Ahlu Sufah yang tinggal di pelataran masjid Nabi yang lain, jumlahnya 70 sampai 80 orang. Tapi karena perintahnya Nabi, beliau tidak komentar. Mungkin kalau kita, Nabi kayak tidak cukup ini. Mungkin kalau kita kayak gitu kita. Iya. Tapi ini Sayyidina Abu Hurairah ketika diperintahkan seperti itu, sam'an wa ta'ah, siap ya Rasulullah, panggil kawan-kawan yang lain. Maka datang 70 orang Ashabus Sufah yang lain. Maka setelah mereka datang, Nabi perintahkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu ambil ini mangkok, kasihkan satu persatu kepada mereka. Ya, kasihkan satu persatu kepada mereka. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengangkat itu mangkok, dia berkata, oh, ini berarti saya yang terakhir ini. Berarti saya yang terakhir ini. Iya, dikasihkan sama orang pertama. Beliau berarti, ya Allah, insyaallah tidak ada ini. Ya, insyaallah tidak ada. Iya, nyedotnya tidak 12 orang. Orang pertama minum, orang kedua minum, orang ketiga minum, orang keempat minum. Subhanallah, mangkok kecil 70 orang semuanya minum sampai kenyang. Ini mukjizatnya Rasulullah. Makanya Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, wa minha taktsirul galil. Ya, termasuk daripada mukjizatnya Rasulullah bisa memperbanyak sesuatu yang sedikit. Ini cuma 1 mangkok diminum sama 70 orang daripada Ashabus Sufah. Itu sudah benar menyaksikan itu susu tidak berkurang sama sekali. Padahal setiap orang, setiap sahabat minum sampai kenyang. Maka setelah semuanya minum, sudah benar dinyodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, isyrab anta, kamu dulu yang minum. Ya, kamu dulu yang minum. Nabi Muhammad yang gini. Ya, kenapa sebabnya? Sayyidul qaum akhiruhum. Sayyidul qaum akhiruhum. Pemimpin suatu kaum itu pantasnya menikmati yang terakhir. Bukan di awal, kalau di awal bukan saya berarti.
Yang namanya sayyid itu dia menikmati di akhir. Kalau dia menikmati di awal bukan sayyid. Sayyid itu di akhir menikmatinya itu. Nabi perintahkan Sayyidina Abu Hurairah, "Ishrab minum kamu." Lah kok ya Rasul, ishrab minum kamu. Saya terakhir kata Rasulullah. Akhirnya diminum sama Sayyidina Abu Hurairah. Diminum 1 teguk, 2 teguk. Sudah ya Rasulullah. Ishrab, minum lagi. Diminum lagi sama Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua kali sampai kenyang. Sudah ya Rasulullah. Ishrab, minum lagi. Diminum lagi sama Sayyidina Abu Hurairah. Sampai perutnya itu kenyang yang luar biasa. Maka setelah diminum yang ketiga kali, Nabi perintahkan ishrab. Ya Rasulullah, tidak ada tempat lagi di perut ini. Sudah kenyangnya luar biasa. Maka baru diambil sama Rasulullah, diminum sama Nabi Muhammad SAW sampai habis, tidak ada setetes yang tersisa. Iya, itu dikatakan ini termasuk salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan dari riwayat ini bisa kita ambil satu hikmah yang luar biasa. Para sahabat Nabi SAW minta saja tidak pernah, apalagi sampai mengambil yang haram. Jelas tidak mungkin. Minta saja tidak mungkin, tidak pernah. Walaupun keadaan sudah lapar, kepepet, itu pun tidak pernah minta. Apalagi mengambil dengan yang haram. Orang zaman sekarang kalau kepepet, tiba juga yang haram. Iya. Orang zaman sekarang kalau kepepet, yang haram jadi halal. Dia punya benar gitu, karena sudah kuat. Iya. Akhirnya mencuri bisa dihalalkan. Itu menurut kita ini. Iya. Tapi kalau sahabat Nabi SAW, walaupun kepepetnya seperti apa, minta saja tidak pernah. Apalagi ngambil yang haram. Ini semua menjelaskan kepada kita bagaimana akhlak yang mulia, akhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah daripada apa yang kita dengar pada sore hari ini, dan insyaallah dijadikan kita semua termasuk orang-orang yang wara, orang-orang yang menjauhi diri daripada perkara yang haram, menjauhi diri daripada perkara yang syubhat, dan Allah taala terima semua amal ibadah kita, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. الذين آمنوا وتطمئن